Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, how are you today? Introduce myself, my name is Naini Pratiwi. I will make video review the article Pendekatan Sosial Interpares untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia. Usaha mikro memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, di mana mereka memasuk 99,8% dari lapangan kerja negara dan mencakup lebih dari 95% dari semua perusahaan di Indonesia. Namun, perusahaan ini mengalami banyak kendala, termasuk kurangnya modal, keterampilan, dan teknologi yang menciptakan daya saing yang buruk. 1. Pengenalan. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan bahwa pertumbuhan global diprediksi akan tetap berada di level 3,0% pada tahun 2019 sampai 2020. Namun laju ekspansi global yang stabil menyembunyikan faktor negatif yang berpotensi memburuk perkembangan yang sudah menantang banyak bagian dunia termasuk Asia. Ekonomi global merupakan pertemuan risiko yang sangat mengganggu aktivitas ekonomi dan menimbulkan kerusakan signifikan pada prospek pembangunan jangka panjang. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina juga dapat memiliki banyak efek pada ekonomi global yang akan merugikan konsumen yang harus membayar harga yang lebih tinggi. Perang antara dua ekonomi ini akan melemahkan perekonomian kedua negara, juga akan berdampak negatif bagi negara lain, termasuk Indonesia yang melakukan perdagangan dengan kedua negara tersebut. BPS atau Badan Pusat Statistik mencatat ekspor Januari sampai Juni 2019 turun 8,57%. Pemerintah mulai mengalihkan pendekatan pembangunan ekonominya ke arah tentang punggung perekonomian domestik, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil atau menengah, UMKM adalah badan usaha yang dimiliki oleh perseorangan atau unit usaha perorangan, tidak termasuk perusahaan milik asing atau penanaman modal asing, dan ditentukan oleh kedua aset atau tidak termasuk tanah dan bangunan. Penjualan tahunan. 2. Tinjauan pustaka. Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa wirausaha sosial terdiri dari program yang berupaya meningkatkan dan menghasilkan pendapatan berbasis pasar untuk bisnis yang berkelanjutan secara finansial. Menurut Thomson, perusahaan sosial adalah institusi yang tidak hanya menguntungkan ekonomi tetapi juga kekayaan sosial. Ia memiliki kemampuan untuk mengelola, menghasilkan pendapatan, dan mendukung sumber dayanya untuk beroperasi secara memuaskan. Menurut Kerlin, mengklasifikasi perusahaan sosial menjadi dua jenis, yaitu perusahaan yang bekerja untuk mendapatkan keuntungan tetapi terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat secara sosial, dan organisasi nirlaba yang bekerja dalam kegiatan komersial yang mendukung misi. 3. Metode dan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi status ganda dengan menggunakan program Imptekda atau LIPI sebagai unit analisis. Karya ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana penerima manfaat program memahami peran kiat sebagai usaha kecil untuk UMKM di lokasi geografis dan budaya yang berbeda. Penelitian ini melakukan wawancara mendalam dengan 50 pemilik UMKM di Kecamatan Malang dan Kota Batu, Jawa Timur. Peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan 50 pimpinan kiat. Wawancara pertama dilakukan pada bulan Juni 2013 sampai Maret 2014
untuk Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, dilakukan dari bulan Juni 2018 hingga Desember Juli 2018. Setiap wawancara berlangsung 2-4 jam. Perbedaan timeline untuk setiap wawancara terkadang menghasilkan persepsi yang berbeda terhadap program penerapan pendekatan wirausaha sosial dari program IPTEKDA atau LIPI dan bagaimana program ini memperdayakan UMKM di kedua wilayah tersebut. 4. Analisis pendekatan kewirausahaan sosial melalui program IPTEKDA atau LIPI. Program IPTEKDA LPI merupakan contoh yang mengakomodir pendekatan kewirausahaan sosial untuk memperdayakan usaha mikro kecil. Selama pendekatan usaha sosial merupakan memberikan bantuan melalui modal dan teknologi kepada UMKM, keterlibatan peneliti dari perguruan tinggi. Para peneliti diharuskan mendirikan lembaga lokal yang dikenal sebagai KIAS untuk menyalurkan teknologi dan permodalan kepada UMKM karena dampak UMKM di Indonesia yang belum mengenal sistem perbankan, maka pinjaman KIAS kepada pemilik usaha mikro tidak diberikan dalam bentuk pembiayaan tetapi sebagai bahan produksi. Informasi pemasaran dan kemajuan teknologi ketika pusat penelitian atau universitas LIPI mengusulkan program teknologi terapan untuk UKM kepada LIPI. LIPI bertindak sebagai penyandang dana program tersebut. Setelah proposal diberikan, pusat penelitian LIPI menerima dana dan LIPI dan mendirikan KIAS sebagai organisasi lokal yang berfungsi sebagai media transparan mereka dan UKM. 5. Diskusi atau pembahasan. Terbukti bahwa sejumlah besar praktik terbaik untuk wirausaha sosial yang berasal dari penelitian ini dapat diterapkan pada studi kasus IPTEKDA atau LIPI. Pertama-tama, integrasi ekonomi bisnis dan sosial yang bertujuan untuk memperdayakan pemilik usaha mikro sangat bergantung pada faktor waktu dan kesadaran masyarakat. Kedua, pendekatan usaha sosial tanpa diragukan lagi memiliki arti penting sebagai metode alternatif untuk meningkatkan produktivitas usaha mikro. 6. Kesimpulan. Penelitian ini menerapkan analisis induktif yang memunculkan sejumlah peluang penelitian di masa depan. Pertama, penelitian ini menggunakan peserta dan akhlak yang terlibat dalam program IPTEKDA atau LIPI. Kedua, implementasi kebijakan wirausaha sosial melalui program IPTEKDA atau LIPI telah beberapa implementasi mendasar yang menentukan pendekatan multidisiplin dan perspektif antropologi dan sosiologi. Implementasi yang dirancangkan lebih baik dilaksanakan jika karakteristik dan kekhasan masing-masing perusahaan, seperti usaha unit bisnis, juga studi kasus, mungkin tidak mewakili semua program serupa, seperti tanggung jawab sosial perusahaan dalam implementasi perusahaan sosial melalui kolaborasi perusahaan besar dan UKM. Sekian, thanks for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.